Nah, sekarang kita menginjak ke tahap ketiga. Tadi tahap pertama, kedua sudah. Tahap pertama berkaitan dengan informasi partisi maupun besarnya size yang akan digunakan, urutan-urutannya seperti apa. Kemudian tahap kedua adalah berkaitan dengan instalasi awal CentOS 7.7 dan setting jaringan. Kemudian tahap ketiga ini adalah kita akan nyalakan, aktifkan, kemudian nanti akan proses, kemudian dia akan memanggil meload file Linux-nya. Yang saya sudah siapkan adalah Linux CentOS 7.7 minimize sekitar sebesar 900 sekian mega. Nah, kita ya ini sudah semuanya. Kita start. Nah, ini akan proses, dia akan menyala. Nah, kemudian ini di start dia panggilkan di mana yang lokasi harddisk yang tadi kita cari, yang sudah kita simpan, kita add. Lah ini dia CentOS 7, ini volumenya 7.7 minimal ISO. Kemudian oke, kita sudah choose ya. Oke, sudah. Kita sudah pilih ya ini. Sudah kita pilih. Oke, udah kita start. Nah, dia masuk akan proses. Nah, ini ada pilihan ini ya. Nah, kita putih. Nah, kita langsung install. Nah, ini memanggil image ISO, file ISO-nya. Ini proses, jalan gitu ya. Terus proses up ya, seperti ini booting si Linux seperti ini. Proses jalan, dia start up semuanya. Nah, proses starting installer. Tunggu sebentar, dia proses. Nah, dia akan mengeload. Nah, ini tunggu, proses dulu. Ya, tunggu, sabar. Ah, ini, welcome. Welcome to CentOS 7. Oke, kita pilih bahasa Inggris, Amerika, United. Nah, kemudian ini, datetime-nya. Nah, belum, itu masih proses. Nah, kemudian kita mana lokasinya di Jakarta, Indonesia. Asia, Jakarta. Pukul 24.9. Dance. Ya. Kemudian keyboard, language udah, instalasi. Nah, instalasi ini instalasi di mana? Kita instalasi ini udah enggak, coba ini lokal software minimal lah. Ini installation destination ya, ini tujuannya ini ya, tujuannya ini kita klik di sini. Nah, ini kan sudah terbaca yang tadi kita buat ya, 20 giga di VirtualBox-nya, 20 giga. Kemudian di sini ada dua pilihan, automatically configure partition, I will configure version. Kalau tidak ingin tahu, yang tahu hanya sistem berjalan sendiri, kita pilih automatically. Nanti dia akan bikin sendiri, tetapi tidak. Kita belajar untuk mengetahui, kita sudah menyiapkan, mendefinisikan partisi-partisi yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan nanti untuk implementasinya nanti. Jadi apa yang dilakukan adalah kita pilih I will configure partition. I will, nah udah oke. Udah I will, kemudian kita klik done. Nah, ini sudah ada informasi adalah sebesar 20 giga. Ini ya, kita klik di sini add, ini LVM. Nah, ini pada standar partition, kita pilih add. Nah, pilihannya apa? Pilihannya
Pertama tadi apa? Adalah boot. Kalau kita lihat di sini, ini harus urut ya, harus urut. Di sini kita lihat, maaf, biar ini kelihatan nih. Nah, pertama adalah boot. Ya. Kita pilih boot nih ya. Ini harus urut ya, jangan terbalik. Nanti nggak jalan nih. Boot, kemudian berapa besarnya? Boot karena saya 20 giga, 20, ini 20, 30 di sini ya, ini 20. Punya berapa nih? 250 mega. Kalau di sini ketik MIB, MIB. Edmond. Nah, sudah boot. Boot 250 mega, filenya apa nih? Standar, partition, file sistemnya. Perhatikan, file sistemnya adalah extended 4. Kita kasih label namanya boot. Oke, boot. Kemudian kita lihat apa, nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, sudah nih ya. Sudah, coba. Ini biasanya ada informasi lagi. Nah, update setting. Oke, udah. Add lagi, tambahkan lagi. Habis boot apa? Root. Ya, root / root. Nah, root besarnya berapa? Di sini 4 giga. 4096 MIB. Edmond. Kita perhatikan 4096 standar partition. Kemudian kita pilih extended 4. Kita ketik, ini labelnya adalah root. Udah, kita update setting. Oke, udah, tambahkan lagi. Habis itu adalah swap. Jadi temporary file ya. Swap itu kita pilih swap. Kemudian besarnya berapa? Lah, biasanya kalau memorinya tergantung memori laptop server yang karena laptop saya ada 12 giga. Saya coba ini ya 2 kali. Swapnya ini saya pakai dua saja. Nggak apa-apa. 2048. 2048 MIB. Nah, udah perhatikan swap. Ini standar swap, kemudian kita label swap. Update setting. Oke, udah selesai. Lanjut selanjutnya adalah USR. Nanti kalau nggak ada, kita tinggal ketikkan aja. Nih, USR nggak ada kan? Kita klik di sini, kemudian kita ketik sendiri, ketik USR. Berapa besarnya? Di situ ada 5 giga, 5120. 5120 MIB. Oke, USR add. Nah, ini saya pakai LVM. LVM Logical Volume Manager. Maksudnya LVM itu kegunaannya misalnya nanti kita ada size yang kurang, nanti bisa di resize. Kemudian saya pakai extended 4 juga, extended. Ini namanya USR. USR labelnya. Udah, oke, update setting. Kemudian tambah lagi, perhatikan ya kadang-kadang ini berubah nih. Add lagi var. Var sama 5120, 5120 MIB. Kemudian kita add. Kemudian kita perhatikan ini sisanya masih 3 giga ya. Ini perhatikan ini 3 giga. 3 giga. Nah, ini perhatikan ya, ini var. Var-nya adalah extended 4. VAR-nya adalah extended 4 benar. Ini adalah LVM. Di fast type-nya LVM, kita ketik var.
Update setting 5120 benar ya. Nah, terakhir ini 3 giga masih ya, 3 giga kita add. Nah, ini terserah mau dimasukin di home boleh atau enggak juga boleh. Kalau ini BIOS boot ini memang terakhir, nggak apa-apa. Home boleh. Jadi kalau home-nya ini enggak dibuat, dia akan ada di lokasi di root. Kalau kita mau menyediakan home juga boleh. Saya coba sediakan home. Ya, di sini home. Kemudian kita isi sisanya 3 giga ya. 3 giga. 3 giga saya habisin aja ya. 3 8 3 6. Coba saya habisin nih. Soalnya yang boot FV ini kecil, coba kilobyte aja. MIB. Oke. Add. Nah, kan 992 KIB. Standar, ini kita pakai extended 4, ininya adalah LVM. Ini home. Home. Update setting. Lah, oh ya, saya lupa. Kalau misalnya nanti tadi home-nya tadi kita nggak buat, itu nanti ya sisanya itu kita masukkan di root. Ya, root-nya. Jadi 4 giga ditambah tadi sisanya 3 giga tadi. Dan yang terakhir, ya, add lagi adalah BIOS boot. Ini berapa ini? 992. 992 KIB. KIB. KIN. KIB. Mana? Sentos. Belum ya. Belum masuk ya. Ini 19 KIB. Oke, saya kecilin dulu ini tadi. Misalnya kecilin ini tadi kan terakhir home ya. Home ini misalnya saya kurangi lagi 3834. Biar ada sisa dikit. 4. Oke, update setting. Nah, biar ini bertambah dikit dulu. Wah, 5 mega. Misalnya saya tambah dulu ya. Add. BIOS. Oke. Coba saya isi M50 berapa nih? 88. KIB. Edmond. Nah, ini sisanya nih ya. Ini sisanya, nggak apa-apa kecil. Oke, udah ya. Ini sisa yang penting dihabisin. Ini sisa segini kecil. Nah, semua dipasin lagi ya. Home. Pertama apa tadi? Boot. Boot berapa nih? Boot 250 mega. Kemudian root 4096. Kemudian swap 2048. USR 5120. Kemudian var 5120, kemudian home sisanya, kemudian udah semua. Jangan lupa klik done. Nah, kemudian akan ada keluar seperti ini. Udah semua accept. Nah, ini sekarang kemudian begin installation. Ini network hostname juga bisa nih ya. Saya klik ya sebelum bikin installation network hostname, saya klik, kemudian saya pastiin ini menggunakan DHCP ya. Saya ini ya, saya geser gini, on. Nah, dia akan nyari. Kalau pertama kali lebih mudah menggunakan DHCP saja. Lah, dia kan random kan, kita memiliki IP diketemukan 192.168.1.12 dengan gateway-nya 192.168.1. Ya udah, ini sudah ketemu kan. Kita done. Oke, dan setelah itu kita mulai begin. Mulai. Nah, nanti pada waktu proses akan menanyakan root password, user password. Root password kemudian user creation. Kita root passwordnya. Kita isi dulu. Isikan.
Oke, break juga nggak apa-apa, terserah semuanya, kan ini bisa diganti. Oke, udah. Nah, kemudian user. Gunanya user itu adalah untuk pada waktu nanti kita melakukan eksekusi, loginnya adalah login user yang levelnya setingkat administrator. Ini kan make this user administrator, membuat ini. Usernya namanya siapa, terserah. Ini saya kasih nama Sriher, passwordnya. Oke, advance. Oke, nggak ada sesuatu. Nah, setelah selesai, kita klik done. Nah, ini sekarang lagi proses. Jadi semua ini proses, tinggal nunggu. Ini ada sekitar total 299 yang dieksekusi. Nah, ini ada proses instalasi, terus jalan, kita tunggu aja. Jadi nanti setelah proses ini sudah selesai, tahap ketiga ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah login menggunakan user tadi. User yang sudah kita buat, ya. Nah, nanti harus ada super user. Bisa juga untuk awal pertamanya, supaya tidak repot, ini kan baru pertama kali, saya biasanya menggunakan login user root. Login user root untuk setelah selesai nanti kan harus mengupdate. Untuk memastikan jaringannya ada diupdate dulu, yam update, kemudian yam install Apple release, yam install update, yam install Apple release, itu semua. Kemudian kita install juga, misalnya kita ketik ifconfig. Nah, biasanya pertama kali kita install minimal ini, dia akan ada informasi command not found, artinya perintah itu tidak dikenali. Makanya kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa langkah-langkah tahap awal setelah sukses melakukan partisi di Linux. Ya. Yaitu pertama yam update dulu lah. Ya nanti kalau dengan asumsi jaringan sudah jalan. Kan tujuan kita membuat server itu selalu menggunakan IP statik. Kalau adik-adik mahasiswa langsung menggunakan IP statik, kadang kalanya jaringannya bermasalah. Kadang kalanya. Sehingga untuk mensiasati, saya biasanya menggunakan DHCP dulu, mengupdate semua apa-apa yang keperluan dasar di server itu sudah terpenuhi semuanya, maksudnya perintah-perintah dasar semua sudah tidak ada comment not found, itu menggunakan login root dulu. Kalau semua sudah selesai, sudah update, semua sudah sempurna, sebelum mengunggah aplikasi sesuai dengan pembagian kelompok, baru kita menggunakan login user yang sudah kita buat itu. Apa tujuannya? Tujuannya apabila kalau kita ada kesalahan fatal yang tidak kita inginkan, itu kalau user biasa masih bisa kita recovery, masih bisa terselamatkan. Kalau root itu sangat berbahaya, sehingga tidak direkomendasikan login untuk harian itu menggunakan root, tapi menggunakan user yang kita kasih privilege levelnya sama dengan root, seperti itu. Ini masih proses ya. Masih proses. Ini 20 giga ya, 20 giga. Kemudian bisa juga 30 giga. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat lagi ini masih proses ya. Apa ini? Nah, ini apa ini? Jam ya, sudah unduh. Kemudian
Ini kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya. Jadi dipastiin dulu ya, jaringannya sudah jalan dulu. Nanti akan ada permasalahan-masalah ditemukanlah nanti bagi rekan mahasiswa. Kalau ada permasalahan di capture. Ini untuk nanti laporan pada waktu adik-adik membuat laporan mingguan. Nanti akan saya buat semacam form. Jadi form itu salah satu isiannya adalah masalah-masalah apa yang saudara temukan pada waktu persiapan instalasi maupun instalasi. Nah kan temu itu tadi yang capture tadi. Nah itu setelah itu kan kita kalau ada menu masalah kan nyari di Google ya, di search gitu, permasalahannya apa. Lah kalau udah menemukan, lah yang permasalahan tadi ditulis juga. Setelah mengenalkan ini, selesai. Lah itu. Itu ada nilai-nilai poin tersendiri pada waktu ini troubleshooting awal dalam persiapan server Linux. Seperti itu juga ya. Jadi setiap ada permasalahan di-capture, dicatat, kemudian nanti sebagai laporan mingguan. Nah, itu sebagai nilai poin. Jadi nilai-nilainya akan saya kumpulkan berdasarkan mingguan. Nah, secara kumulatif akan berakhir nanti setelah selesai. Jadi sudah ada poin nilainya sekian, itu sudah hampir 50-70% ada di situ. Nanti finishingnya, jadi kalau ada masalah-masalah di hari-hari terakhir itu yang mingguan tadi akan sangat membantu untuk nilai ya. Ini proses ya masih cukup lama. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang penting yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama nanti adalah nama servernya kan ada apa gitu ya. Di etc hostname itu namanya servernya apa terserah, mau nama kelompok atau nama apa gitu. Kemudian yang paling penting adalah nanti di direktori etcresolve.conf ya. etcresolve.conf. Kemarin di mana file mana ya? Praktikum virtual, ini saya buka dulu. Pertemuan 10, ini pertemuan 9 ya. Sebentar saya buka dulu. Ini sambil jalan. Kemarin itu terakhir saya sampaikan adalah oh ya nanti sebentar ini lagi. Oh ya ini maaf ini sudah selesai. Ini sudah selesai ya, sudah selesai reboot, ini sudah komplit. CentOS is now successful install and ready for you to use. Reboot. Nah, ini reboot. Nah, ini prosesnya seperti ini. Tunggu reboot sampai selesai. Nah, virtual CentOS Linux. Ini tadi kernel ya, kernel Linux-nya. Kemudian, nah ini prosesnya, error biasa nih. Hostlog orang ini ada proses. Ini proses. Nah, localhost login. Loginnya tadi apa? Kan ada nama root maupun kalau pertama kali saya biasanya masih login root ya, bukan nama user. Karena untuk update tadi. Root, passwordnya. Nah, dah ya. Coba pertama-tama ini kita ketik if config untuk ngecek jaringannya, bisa nggak? Biasanya sih tidak dikenal. If config. Ya kan? Command not found. Artinya apa? Perintah itu nggak ada. Jadi kita harus melakukan apa? Yum ini, yum install update, yum install.
Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan, tahapan selanjutnya ya, tahap keempat ya. Nah, sekarang ini saya matikan dulu perintahnya apa, shutdown shutdown main H now. Ini mati. Kalau untuk restart, reboot itu akan restart. Ini shutdown main H now, enter. Ya, off. Nah, udah mati. Kita perhatikan nanti di sini, di virtual box-nya ini, nah ini statusnya off. Oke, demikian, tahapan ketiga ya, untuk instalasi dan pembuatan partisi Linux CentOS 7.7 udah selesai dengan sukses. Nanti dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya berkaitan dengan mengupdate, setting, troubleshooting kalau ada permasalahan di Linux dan jaringan di VirtualBox. Demikian, semoga bermanfaat, berguna bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya 3 SI2 Politeknik Statistika STIS. Sekian, terima kasih.